Oke teman-teman, balik lagi di channel Mandar Official 10. Jadi balik lagi di segmen transfer vlog. Jadi di segmen transfer vlog kali ini aku pengen bahas transfer yang baru saja terjadi 2 hari atau sekitar 1 hari yang lalu, yaitu transfernya Gundogan yang resmi bergabung lagi ke Manchester City, dan berioni lagi dengan Pep Guardiola. Jadi ini kenapa aku bahas transfer ini karena menarik. Jadi kita bahas dari sisinya Barcelona dulu, oke? Jadi di sisinya Barcelona itu seperti yang kita tahu, baru saja Barcelona hampir 1 minggu yang lalu lah baru saja resmi merampungkan transfernya Dani Olmo dari RB Leipzig dengan harga 53 juta euro. Dan kontraknya kalau nggak salah cukup lama buat Dani Olmo sampai tahun 2030. Jadi minggu lalu itu juga dibuka laga perdana La Liga buat musim ini, dan kebetulan Barcelona menang dengan skor 2-1 lewat gol siapa loh? Pokoknya lewat gol Robert Lewandowski sama siapa lupa satu lagi. Pokoknya menang Barca 2-1, intinya menang 2-1. Dan yang aku kaget ternyata adalah Dani Olmo tidak bisa didaftarkan karena salary cap-nya Barcelona kalau nggak salah itu sudah melebihi batas yang sudah ditentukan oleh Federasi La Liga. Dan mau tidak mau Barcelona jika ingin mendaftarkan pemain harus menunggu pemain mereka itu keluar. Dan ada 3 nama yang nama besar lah menurutnya yang cukup digadang-gadang akan keluar dari Barcelona. Yang pertama Frenkie de Jong, terus Araujo, dan yang terakhir adalah Gundogan. Jadi kita bahas dari De Jong dulu. Jadi Frenkie de Jong ini kasusnya adalah dia sekarang mengalami cedera, dan beberapa hari lalu itu datang Deco kalau nggak salah, salah satu petinggi Barcelona datang Deco itu berbicara dengan Frenkie de Jong dan juga agen sang pemain, agen sang pemain. Deco menawarkan untuk Frenkie de Jong turun gaji karena gaji Frenkie de Jong itu merupakan salah satu gaji pemain tertinggi di La Liga dengan 19 juta euro per tahun kalau nggak salah, cukup besar dan salah satu paling tinggi di La Liga. Jadi petinggi Barcelona memutuskan untuk berdiskusi dengan Frenkie de Jong dan agennya untuk bisa memangkas gaji Frenkie de Jong. Namun dari pihak Frenkie de Jong menolak, tidak mau potong gaji, sehingga membuat Joan Laporta sebagai presiden klub sempat marah karena menganggap Frenkie de Jong memanfaatkan situasi ini agar di tahun 2026 kita tahu kontrak Frenkie de Jong berakhir, dan bisa Laporta menduga bahwa ini merupakan strategi dari Frenkie de Jong untuk bisa pergi secara gratis di tahun 2026 ketika kontraknya sudah habis. Dan Frenkie de Jong tidak mau keluar, otomatis mau tetap stay di Barcelona, otomatis Barca dan juga para petinggi klub harus bisa memikirkan cara bagaimana Dani Olmo agar bisa didaftarkan ke squad Barcelona di La Liga. Jadi dan kebetulan juga kita langsung ke Gundogan ya. Dan kebetulan juga Gundogan tidak happy di Barcelona beberapa minggu lalu ataupun beberapa waktu lalu sebelum saat beberapa waktu Frenkie de Jong lagi Gundogan datang ke Barcelona. Sorry teman-teman, masuk angin. Jadi beberapa waktu setelah Gundogan datang di Barcelona, dia melakukan diwawancara ya oleh reporter di Barcelona, mengatakan bahwa para pemain yang ada di Barcelona ini tidak memiliki mental juara. Jadi mungkin kebetulan juga situasi klub lagi sangat parah finansial keuangannya, dan kebetulan kayaknya Gundogan juga nggak nyaman di Barcelona. Terus juga kondisi di ruang ganti tidak kondusif,
kondusif sehingga akhirnya Gundogan berbicara ke pihak klub untuk minta keluar dari Barcelona secara gratis, dan Gundogan kembali ke Manchester City yang menurutku walaupun kontraknya cuma 1 tahun dan juga opsi perpanjang 1 tahun lagi, yaitu otomatis jika kontraknya Gundogan itu diperpanjang, mengaktifkan kontrak perpanjangannya 1 tahun, berarti kontrak Ilkay Gundogan itu bisa sampai 2 tahun, yang berarti kontraknya Gundogan yang terbaru bersama Manchester City ini sampai tahun 2026, dan dia kembali bereuni dengan Pep Guardiola. Dan di satu sisi Barca perlu Gundogan keluar, di satu sisi City juga perlu Gundogan, jasanya Gundogan gitu loh. Karena kita tahu setelah Gundogan pergi di musim lalu, City keteteran pemain di lini tengah. Perannya Gundogan berusaha digantikan oleh Mateo Kovacic, namun menurutku gagal total. Kovacic nggak bisa menggantikan peran Gundogan di situ, dan pada akhirnya beberapa match Manchester City keteteran dan kurang kreativitas lah di lini tengah. Jadi Gundogan ini menurutku fleksibel di bawahnya Pep, bisa menggantikan perannya Kovacic, bisa menggantikan perannya De Bruyne juga, bahkan bisa main di false nine. Jadi ya menarik lah. Justru ini menjadi salah satu senjata baru lagi bagi Pep, amunisi lagi buat Pep, semakin menambah squad City semakin kuat. Dan menarik ditunggu juga bagaimana nanti dengan datangnya Gundogan di City. Harusnya tidak perlu waktu banyak buat Gundogan untuk bisa beradaptasi dengan gaya main Pep, karena kita tahu sebelum pindah ke Barcelona Gundogan juga cukup lama bermain bersama Pep, dan pasti dia paham apa yang diinginkan Pep terhadap gaya mainnya Gundogan gitu loh. Semakin memperdalam lagi lah kedalaman squad City. Semoga kasus City ya yang terbaik lah, kasus City buat The Citizen. Semoga kasusnya cepat selesai, yang terbaik lah. Semoga hasil kasusnya yang terbaik dari segala yang terbaik. Jadi selamat buat para fans Manchester City, The Citizens Indonesia. Happy dengan kedatangannya Gundogan, dan juga ini menambah kedalaman skuadnya Pep Guardiola dan City. Dan semoga musim ini persaingan di kontainer juara semakin ketat antara City, Arsenal ataupun tim-tim lainnya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video transfer vlog kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you the next video. Thank you for watching guys.